Besti. Besti. Apa sih? Ya aku suka banget sama semangat kalian hari ini. Hari ini gue mau ngobrol sama salah satu brand lokal yang pasti kalian udah kenal. Cluenya adalah lokal tak gentar. Siapa lagi kalau bukan Aero Street. Hari ini gue mau ngobrol sama tim Aero Street, namanya Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Terima kasih. Hai dulu. Halo. Halo Mas Rizal, apa kabar? Iya, sehat Mbak Kiki. Ini berarti dari Klaten langsung ke Jakarta atau gimana nih Mas? Iya, dari Solo ke Jakarta. Dari Solo Iya. ke Jakarta. Nah, tadi kan aku udah sempat mention nih, Aero Street tuh punya tagline lokal tak gentar, dan menurut aku itu sangat sangat kena banget gitu loh, lokal tapi harus berani gitu. Nah, Iya. filosofi dari tagline itu tuh apa sih Mas Iya, Rizal? betul kayak yang Mbak Kiki bilang tadi. Lokal tapi kita berusaha kompetitif dengan brand-brand internasional. Kita ingin berusaha membuktikan kalau brand lokal itu tetap ya nggak kalah lah dibanding brand luar. Oh gitu. Iya. Jadi nggak takut nih untuk ngelawan gempuran produk-produk impor. Iya, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah, bukan cuman sepatunya aja nih, barangnya aja yang lokal, tapi katanya Aero Street ini udah dari tahun 2015. ya Iya. Mas, sampai sekarang tuh berarti sekitar 9 tahun. tahun Iya. ya. Sampai sekarang sudah mempekerjakan 1.400 karyawan. Dan Iya, infonya katanya 1.400 karyawan itu dari sekitar produk Warga lokal ya. warlock Iya, gitu. iya. Itu betul. Iya, seperti itu. Nah, itu 1.400 tuh di divisi apa aja, Mas? Semua. Cuman lebih banyaknya di divisi produksi ya, karena kita dari barang mentah kita olah sendiri menjadi barang jadi seperti ini. Jadi pasti paling banyak di divisi produksi sih. Oke, dari 1.400 itu lebih banyak di divisi produksi. Gitu ya. Dan emang dari warlock ya Mas Rizal ya. Iya. Nah, aku kalau ngelihat produknya Aero Street, sepatunya khususnya, itu kan harganya cukup terjangkau ya Mas. Iya. Tapi kualitinya tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu, oke gitu kualitinya. Sampai kamu tuh punya, Aero Street tuh punya tagline, everyone can have a good shoes. Iya, betul. Nah, itu tuh maknanya apa sih? Atau Aero Street tuh pengen kayak, oh lu bisa kok pakai sepatu atau gimana? Maksudnya sepatu impian mereka. Mungkin karena kita dapat privilege bikin sendiri dari A sampai Z-nya itu tadi, kita kan ngolah sendiri. Mungkin kita ada cost yang lebih efektif di situ. Jadi dengan harga segini kita bisa memaksimalkan kualitas kepada konsumen. Emang gak rugi Mas? Harga satu sepatunya berapa sih range-nya? Range-nya di sekitar 130 sampai di 200.000. Akhir-akhir ini ada yang 220.000. Oh, itu yang apa namanya, yang kayak sepatu gunung itu ya? Ya, yang sepatu gunung juga ada. Terus yang ini 229 kalau nggak salah. Ya, 229 900. 230.000 lah. 230. Iya. Ini oke banget loh Mas. Ini kolaborasi sama siapa nih? Ini Aero Street menggandeng Wonderful Indonesia. Karena kita kan jadi gini, sepatu ini kita produksi itu ada 6 varian. 6 varian itu kita represent dari pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi ini kan ini yang seri Pulau Papua. Kita ada Papua, iya. ada Kalimantan, ada Jawa, Bali, Sumatera sama Maluku. Kita berkolaborasi sama Shopee Indonesia, sama Wonderful Indonesia. Terus kemudian penjualannya kita timer, terus kita daftarkan ke Muri. Ini baru dirilis kemarin hari Sabtu tanggal 16 jam 3 sore. Ini kolaborasi sama Shopee ya? Sama Shopee sama Wonderful Indonesia. Emang kalau beli Aero Street tuh berasa kayak itu ya wear konser K-pop ya Syah ya? Susah banget gitu kan, dapatnya tuh kayak bener-bener kayak nge-war banget gitu Mas. Itu memang salah satu teknik marketing dari Aero Street kah? Ya, karena kita bikinnya juga nggak bisa terlalu banyak. Limited Pertama gitu limited, kita bikin eksklusif limited. Kedua juga kita jual harga juga seperti biasanya, nggak kita markup gitu, nggak. Nah, selain kolaborasi sama Wonderful Indonesia dan Shopee, berarti dijualnya di Shopee aja ya ini ya? Iya, kita jual di Shopee aja kemarin. Ukuran Dan berapa udah nih habis. Ini ukuran 42.
42 ya. Saya 36, Mas. Sorry, 43. Oke. Aku balikin dulu. Selain kolaborasi sama Wonderful Indonesia kan ada kolaborasi yang lainnya juga kan. Aku pernah tahu tuh ada Dragon Ball. Yeah. Terus sama Mas Gibran waktu itu Aero Street kan, terus sama Hello Kitty juga. Nah, itu dijual berapa Mas saat itu? Itu kalau yang kolaborasi sama Mas Gibran itu kita jualnya ada yang 180.000, ada yang 199.000. Terus kalau yang sama Hello Kitty itu kita jualnya sama kayak ini 230.000. Terus yang sama Dragon Ball atau license lainnya kita juga di 230. 230.000 itu di bawah 300.000 semua loh Mas. Pertanyaan aku, apakah itu tidak rugi? Karena kan harus ngebayar lisensinya dari Dragon Ball dan mungkin Mas Gibran atau mungkin dari Sanrio-nya juga kan Hello Kitty-nya kan? Kalau rugi enggak. Sebetulnya kita ngejual harga sepatu di harga 200 ribuan atau di bawah 200 ribu itu juga secara profit juga masih oke kok. Oke. Bahan bakunya Mas? Bahan bakunya itu lebih banyak dari lokal atau masih ada nih beberapa yang impor? Kalau untuk produk-produk reguler kita lebih banyak lokalnya. Cuman untuk sepatu-sepatu yang eksklusif kayak seperti ini, kayak contoh ada detail kecilnya. Mungkin di sini nggak ada ya. Cuman mungkin di model lain kayak ada. Kayak gini. Ya, contoh kayak ada besi kecil-kecil gitu. Ya sedikit kita adalah import. Oh gitu. Berarti bisa dibilang 80 atau 90%? 90%. 90% lokal, 10%-nya impor. Ayo kita beri tepuk tangan. Hampir 100% lokal, makanya bisa ngasih harganya tuh tidak terlalu mahal ya Mas ya. Jadi sesuai sama tagline-nya si Aero Street itu, everyone can have a good shoes. Oke, Mas Rizal. Selain sepatu itu kan ada juga nih kaos nih yang kayak aku pakai. Ini kolaborasi sama Harley Quinn, istrinya Joker. Pacarnya Joker ya Mas ya. Itu yang Aero Street awalnya dikenal sama sepatunya, tapi sekarang perlahan-lahan tuh udah mulai merambah bisnis aparel, termasuk kaos yang dipakai sama Mas Rizal nih. Aku juga tahu yang mirip-mirip sama brand dari Jepang itu ya. Iya. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat peluangnya tuh seperti apa sih Mas bisnis aparel di Indonesia? Untuk di aparel, sebetulnya aparel kan kita udah jual dari 2021. Nah, terus kemudian kita ngerasa kita lebih banyak inovasi kok di sepatu, di kolaborasi dan lain-lain kok di sepatu. Padahal kita kan jualan aparel juga. Akhirnya kita merambah ke aparel. Termasuk waktu kita kolaborasi dengan IP kayak Joker atau yang lain-lain, kita daftarkan di aparelnya sekalian. Kita bikin beberapa varian buat aparelnya juga. Terus dari segi bahan juga kita mencoba memaksimalkan ke bahan-bahan yang lebih enak atau nyaman dipakai lagi. Oke. Jadi peluangnya seperti apa Mas kalau di Indonesia sendiri? Lebih banyak sepatunya atau sekarang tuh lebih banyak aparelnya? Sebetulnya semua itu sama-sama banyak ya. Karena Indonesia kan masyarakatnya hampir 300 juta ya. Terus itu kan masih banyak dari brand internasional atau produk dari China yang masuk ke Indonesia juga. Jadi kita kalau dibilang pasarnya masih banyak ya, masih banyak banget. Oh berarti sangat besar ya peluang apa namanya dari industri fashion di alas kaki, di sepatu dan begitupun dengan aparelnya. Nah aku penasaran nih Mas sama salah satu produk Aero Street yang aku udah pakai sendiri dan emang itu yang mirip sama brand internasional itu dari Jepang. Itu bahannya apa sih Mas? Itu kita bahannya katun biasa sih, yang penting 100% katun gitu aja. Kita misal pakai bahan polyester juga kita konfirmasi sesuai keterangan ini kita ada bahan polyester, misal pakai 100% katun juga kita menjelaskan 100% katun. Seperti itu. Terus kita juga riset produknya, kita riset dengan serius, ini masih dimaksimalkan enggak? Kita berusaha memberikan konsumen yang terbaik. Kita rela invest di waktu R&D yang lama, terus beberapa kali salah sampel itu kita rela invest di situ demi konsumen mendapatkan produk yang layak digunakan. Nah ini nih Mas, biasanya nggak semua orang atau nggak semua pelaku bisnis tuh serius nih di R&D, tapi Aero Street melakukan itu gitu sehingga bisa membuat satu produk yang dari apa tadi kamu cerita?
quick dry. Quick dry. Quick dry, ya. Oke, keren banget nih Aero Street. Jadi kalau kena keringet itu garingnya lebih cepat. Kering. Garing. Gak apa-apa Mas, nanti ada subtitlenya di belakang. Oke. Kering. Jadi kalau kena keringat itu keringnya lebih cepat dibanding t-shirt yang tanpa pakai teknologi quick dry. Oh, seperti oke. itu. Ini kan TV lokal abis yoi karena lagi sama Aero Street ya Mas ya. Jadi harus lokal banget. Jadi Iya. garing lagi. Garing. Apa namanya cepat kering Cepat gitu kering. ya. Kalau misalkan kena keringat gitu, Ya. berarti cocok dong buat olahraga. Untuk olahraga cocok. Oke. Nah, si Aero Street ini banyak di online-nya atau udah ada offline-nya sekarang? Kita penjualan 100% online, cuman kita ada event kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu di tiap kota gitu. Jadi misal dari Jakarta kita pindah kemana gitu. So far masih di daerah Jawa, cuman kita masih berusaha biar ini bisa lebih luas lagi. Oh, aku pernah lihat tuh yang di Kokas kalau nggak salah 2 minggu yang lalu Experience the Hype ya? Iya betul. Oke. Itu 2 minggu sekali? Itu sebulan 2 kali ya? Sebulan 2-3 kali, cuman kotanya itu kita ganti-ganti. Oke, Jawa Tengah, bergantian. Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Tapi masih di Pulau Jawa ya? Masih di Pulau Jawa. Yang Jawa Timur bahkan belum. Mungkin di 2025 baru ke daerah Jawa Timur. Oke, tapi kedepannya pengen tuh merambah. Pengen. Bukan cuma di Jawa. Rencananya kemana nih Mas paling dekat? Rencananya ya semoga bisa di seluruh Indonesia lah. Wih, Semoga. kita doakan bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Amin. Nah, nggak cuman di lokal aja nih, nggak cuman di Indonesia aja, khususnya di Jawa gitu. Tapi ternyata Aero Street ini udah ekspor, Mas. Ini ada beritanya. Perjalanan Aero Street dari Klaten tembus ke pasar global. Itu foto siapa Mas CEO-nya? Itu ownernya, beliau adalah Pak Riko yang membangun Aero Street dari nol. Nah ini bener nih, udah sampai ekspor nih Aero Street. Benar, cuman kita masih belum fokus ke arah situ karena kita memenuhi kapasitas permintaan Indonesia juga masih kurang-kurang. Kita masih berusaha memperbanyak kapasitas atau stok. Kita berusaha melengkapi di Indonesia dulu. Oke. Kita fokusnya ke situ dulu. Itu pabriknya ada di Klaten, betul. Sehari bisa produksi berapa pasang sepatu, Mas? Sepatu. Sepatu dulu. Kalau sepatu aja di sekitar 8.000 sampai 9.000. 8.000 sampai 9.000 pieces per Per hari. hari, Itu ya, masih betul. kurang. Itu masih kurang. Harusnya berapa Mas supaya bisa benar-benar memenuhi pasar ini? Kita kan belum pernah nyoba yang sampai belasan ribu gitu ya. Jadi kita berusaha nambah terus sampai di mana kita juga berusaha menambah sebanyak mungkin dulu aja. Banyak sekali ya 8.000 sampai 9.000 pieces per hari dan itu mostly di online ya. Offline-nya tuh yang keliling-keliling itu ya. Oke, keren banget nih Aero Street. Nah, Mas, kalau kita ngomongin produk lokal gitu ya, dengan sekarang tuh banyak banget tuh produk-produk impor yang nggak kalah murahnya gitu. Nah, itu dari Aero Street sendiri gimana Mas nanggepin hal itu? Kita pede-pede aja sih. Salah satu action kita ya, salah satunya kayak kita merilis ini. Kita bikin activation online kayak digital marketing yang menarik. Kita bikin produk-produk unik. Kita angkat kayak ini kan batik dari Papua, kita angkat sejarah-sejarah Indonesia ya, seperti itu. Jadi punya value-nya, punya ceritanya sendiri tuh dari kolaborasi itu ya Mas ya. Dan itu konsepnya kayak bayar license atau gimana Mas? Tadi kalau yang IP itu kita bayar license. Tapi masih oke lah ya harganya. Iya. Oke. Nah, terus katanya nih, kata berita nih Mas, Aero Street itu pernah hampir bangkrut. Tapi sekarang punya pabrik seluas 1 hektar dan itemnya terjual dalam waktu 48 detik. Wih. Konser K-pop aja kayaknya kalah gitu Mas sama penjualan Aero Street. Kok bisa? Ini kan yang sama Promac dulu ya. Itu kita. Oh, ini Promac ya? Iya, itu Promac, kolaborasi sama Promac. Oh, lucu banget. Maksudnya ada kegelisahankah gitu untuk gensi atau milenial yang suka asam lambung jadinya kolaborasi gitu sama Proma? Itu ini kalau nggak salah ini di tahun 2023. Jadi di tahun 2022 sama 2023 itu kita kolaborasinya bener-bener sama FMCG ada. Terus ya macam-macam lah, sampai KFC kita juga pernah itu.
Terus di 2024 ini kita udah stop kolaborasi dengan FMCG atau seperti ini, kita mengalih ke license. Oke. Nah, itu kita ngomongin tadi kan bangkrut. Nah, itu udah pernah bangkrut terus bisa bangkit lagi gitu. Mungkin yang dimaksud bangkrut tadi waktu pandemi sih mungkin. Oh, pas pandemi. Iya. Tapi bukankah pas pandemi itu penjualan online lagi naik-naiknya ya, Mas? Iya, jadi di tahun 2015 sampai pandemi itu Aerostreet itu nggak ada online-nya, cenderung offline, full offline. Dia nggak punya marketplace, nggak punya apa-apa. Jadi produksi sepatu sekolah, terus kita kirim barangnya ke Gramedia, Ramayana dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih ke B2B lah. Oke. Kalau jadi waktu itu karena pandemi Toko kita tutup tuh. produksi tetap jalan, cuman barangnya ini nggak ada yang beli. Mall tutup, toko-toko tutup. Nah akhirnya kita bingung mau ngapain. Akhirnya kita mencoba untuk online. Oke, jadi putar otaknya tuh malah ketika lagi pandemi Iya. gitu, yang awalnya offline B2B, tapi akhirnya nggak nyerah, terus habis itu jadi langsung B2C, tapi Iya. melalui online ya Mas Melalui ya, dan online. itu malah yang membuat si Aerostreet ini makin besar. Iya. 1 hektar Mas, bener-bener 1 hektar itu. Enggak sih, Lebih. 4 hektar. Wih. Gue pikir kan 1 hektar, enggak 1,5 gitu. Ternyata 4 hektar. 4 hektar. Luar biasa sekali. Selain kolaborasi sama Promah nih tadi yang menarik, terus habis itu sama Wonderful Indonesia, ada sama Sanrio, ada sama si Joker ini tadi. Kolaborasi terdekat mau sama siapa lagi Mas? Terdekat sama Harry Potter. Wih, Harry Potter. Mas bisa itu nggak? Bisa pesen sekarang dulu nggak? Ukuran 36 lu berapa? 40. Nah, itu nanti Desember lah rilis. Desember. Iya. Oke, nanti kita bisa kontak-kontakan ya Mas ya. 40 sama 37 ya. Pinter nggak gue? Sama Harry Potter. Sama Harry Potter. Sama kayak itu dong. Kemarin kan lagi hype juga tuh yang ada salah satu brand kolaborasi sama Harry Potter. Nah sekarang gantian brand lokal kolaborasi sama Harry Potter. Mahal nggak lisensinya tuh? Ya plus minus lah sama license yang lainnya. Oh gitu. Selain itu juga kita kan juga nggak cari profit dari produk license. Nah itu kan kayak buat activity kita. Kayak trik marketing gitu ya dengan Iya. adanya kolaborasi ya Iya. Mas ya. Kira-kira nih Mas, boleh nggak Mas disepil nanti ada produk apa aja nih yang sama Harry Potter, ataukah sepatu atau ada apparel lain? Sepatu pasti ada. Hmm. Terus sisanya karena belum jangan Mbak, belum fix sisanya. Oh gitu. Pokoknya yang pasti sepatu pasti ada Sepatu ya. pasti ada. Itu nanti ada di e-commerce. Ada. Di e-commerce Shopee. Belum tahu, belum Oh fix. belum tahu. Belum Tapi fix itu juga. nanti akan fix di Desember. Di Desember. Oke, di Desember. Pokoknya besti-besti jangan lupa follow, ada Instagramnya Mas Aerostreet, buat tahu kolaborasi terbarunya Aerostreet bareng sama Harry Potter di bulan Desember. Oke. Mas, aku tuh masih penasaran dari tadi dengan Gimana? Aerostreet gimana. Gimana. Dengan kolaborasi yang dilakukan sama Aerostreet itu idenya gimana, dan kenapa memutuskan buat kolaborasi sama ini, kolaborasi sama Harry Potter? Karena unik aja sih. Misal anggap saja pas kita kolaborasi sama si Joker. Nah itu kita cari ide gimana sepatu ini biar represent si Joker tadi. Akhirnya kita nemu Joker kan kayak cenderung sama kayak coret-coret gitu-gitu ya. Nah jadi kita di sepatunya itu di bagian sininya kita ada kayak kalau misal disobek itu nanti kayak kelihatan sablon lagi gitu-gitulah. Nah kita berusaha angkat karakternya lewat sepatu seperti itu. Oke. Nah terus ada juga yang sama Hello Kitty tuh lucu banget, warna Sama Hello putih Kitty juga ya. ada. Terus Yang sama Hello Kitty itu misal sepatunya kita bawa ke tempat outdoor, itu nanti ada bagian yang berubah warna. Di bagian sininya dia berubah warna kalau terkena sinar UV. itu sesuai sama segmentasi pasarnya kali ya Mas ya. Cewek kan pasti. Cewek. Jadi udah sering cowok nih sama Joker, sama Dragon Iya. Ball juga aku suka yang warna ungu tuh. Oh, Ada kan yang warna ada. ungu. Sama siapa itu, Vegeta bukan sih yang ungu tuh? Iya Vegeta. Vegeta ya. Itu kan cowok juga, tapi khusus nih ada yang cewek Hello Kitty. Hello Kitty. Dan selain si kartun-kartun internasional itu, akhirnya Aerostreet gandeng lokal
Wonderful Indonesia. Iya. Produk apa namanya, bukan produk lokal, apa identity lokal kali ya kita sebutnya. Budaya Lokal ya. Dan yang paling lagi tuh nanti ada sama Harry Potter ya Mas. Nah kenapa Harry Potter Mas? Apa karena pasarnya atau gimana? Sebetulnya Harry Potter ini kita udah pengen rilis itu di pertengahan tahun. Cuman ya karena ada beberapa isu teknis itu, jadi kita baru rilis di akhir tahun ini. Ya karena itu tadi ya, penggemar Harry Potter di Indonesia tuh sangat tinggi ya Mas ya. Jadi Eros Street berusaha mengeluarkan itu. Wih keren sekali Mas. Kan sama Mas Gibran juga tuh waktu itu. Mas Gibran tapi waktu itu masih wali kota ya. Masih wali kota di Solo. Masih wali kota ya. Aku waktu itu sempat ngelihat juga tuh sepatunya yang kolaborasi sama Mas Gibran. Nah sekarang kan Mas Gibran udah jadi wapres nih. Udah pernah kolaborasi sama Mas Gibrannya sendiri. Ada gak Mas kepikiran nanti mungkin gitu ide liarnya Eros Street tuh mau kolaborasi sama Pak Prabowo, sama presiden kita gitu? Sebenarnya kalau kita itu dengan senang hati sih Mbak. Kalau ada kesempatan ya kita gas-gas aja. Wih, oke gas. Ada kesulitan gak sih Mas untuk kayak misalkan ngelobi si license tadi untuk ayo dong kolaborasi bareng gue gitu? Mungkin kesulitannya di waktu sih Mbak. Kenapa waktu? Waktunya ya contohnya ini tadi yang Harry Potter. Kita ada plan rilis di pertengahan tahun. Karena ada beberapa kendala kayak gitu, jadi kita nggak bisa benar-benar di pertengahan tahun, kita undur sampai di akhir tahun seperti itu. Oke, jadi lebih ke waktunya ya? Lebih ke waktunya. Oke, dan itu trik marketing yang sangat amat luar biasa ya, karena menggandeng brand-brand besar, jadi ibaratkan Eros Street itu supaya lebih bisa dikenal gitu ya Mas ya? Iya. Oke, Mas, ini kan Eros Street aku melihat mainnya di segmen pasarnya tuh di kelas menengah gitu ya, mungkin menengah gitu. Ada gak sih Mas keinginan supaya nanti tuh brand Eros Street tuh ada di pasar premium gitu, yang mungkin harganya tuh di atas 500.000 atau mungkin bahkan lebih dari itu, karena aku ngelihat brand-brand lokal kan sekarang udah berani nih untuk main di harga segitu. Kalau dari Eros Street sendiri gimana? Kita ada plan untuk upgrade kualitas itu kita selalu pikirkan ya. Contohnya kayak misalkan di sepatu ini yang sekarang ini, sebetulnya ini dari segi insole ini juga udah kita upgrade ke yang lebih soft lagi. Cuman kita akan mengupgrade-nya lagi, jadi kita masih terus upgrade kenyamanan. Saya buka ya. Oh ya, oke boleh Mas. Oh, ada apa itu Mas? Kupon undian ya Mas? Nah, sebenarnya ini udah versi upgrade dari kita. Terus kita masih belum puas dengan ini. Kita mau R&D ini agar lebih nyaman lagi lah. Biar dipakainya untuk kayak misal dari pagi sampai malam itu nggak capek gitu. Atau mungkin running shoes gitu ya Mas. Sekarang kan lagi hype banget tuh orang-orang pada nyari running shoes. Kalau untuk jogging-jogging santai mungkin bisa. Tapi kalau untuk profesional lari gitu coba mungkin profesional untuk lari yang teknologi bisa bouncingnya bener-bener enak buat lari beberapa kilo gitu mungkin belum dulu. Kayaknya itunya dikeluarin dulu deh, Mbak. Oh gitu. Kalau enggak aku simpan aja kali ya Mas ya. Kita umpetin dulu. biar gak ribet kita Mas. Biar kita ngobrolnya enak gitu Mas. Masa kita ngobrol sambil kocak banget nih podcast, ya Allah. Ini spontan loh Mas. Uhuy. Mas, untuk Eros Street sendiri kedepannya pengen apa lagi nih setelah udah punya pabrik udah 4 hektar, terus karyawannya udah 1.400, omsetnya ada berapa sih Mas sekarang? Boleh nggak di-spill dikit? Nanti aja. Oh, takut ya orang pajak ya. Oke. Kedepannya secara bisnis. Kalau secara bisnis kita itu rata-rata harian itu di 18.000 sih. 18.000 pieces. Oh, 8.000 pieces. Itu untuk sepatunya. Kan 18.000 pieces. 18.000. Yang 8.000 pieces sepatunya, yang 10.000 sisa aparel lainnya. Oh, oke. Lebih gede aparelnya ya sekarang ya. Iya, lebih gede aparel. Oke. Kedepannya mau apa lagi tuh Mas? Udah achieve sebanyak itu, bahkan udah sempat bisa ekspor juga walaupun bukan jadi tujuan utamanya Eros Street ya sekarang ya. Kedepannya Eros Street pengen apa lagi nih? Kedepannya pengen memperbaiki kualitas produk sih. Jadi biar marketnya. Oh, itu beli Eros Street tuh Mas di Shopee itu Mas.
Ya kedepannya kita perbaiki kualitas dulu. Kita akan berusaha upgrade kualitas dulu di semua kategori produk ya. Di sepatu kita berusaha upgrade, di kaos kita berusaha upgrade, termasuk jeans dan lain-lain kita berusaha upgrade. Tujuannya biar di semua market bisa kena sih. Oke. Dan di situ berarti sisi R&D-nya tuh makin mikir lagi ya Mas, makin kerja keras lagi ya, karena kan mau pengen ada pasar yang lebih bagus kan. Pasar premium boleh nggak sih disebutnya kayak gitu? Ya boleh. Boleh ya. Jadi nanti dari segi harga juga mungkin ada peningkatan walaupun tidak signifikan atau seperti apa Mas? Kita belum tahu, yang jelas kita push di kualitasnya dulu. Nanti untuk mencapai di kualitas tersebut kita membutuhkan budget berapa, nanti kita juga belum tahu. Yang jelas kita cari kualitasnya dulu. Kalau semisal kualitasnya cuman butuh di upgrade, gak terlalu jauh dari budget yang awalnya, mungkin kita naikinnya juga gak jauh-jauh. Karena di kita itu prinsipnya profit secukupnya. Profit secukupnya. Ibadah sepenuhnya. Gila loh. Iya sih Mas, kalau ngomongin bisnis itu kan bukan cuman produknya aja kan, tapi di situ kan ada people-nya juga, SDM-nya yang 1.400 tadi. Nah gimana sih si Aero Street ini tuh nge-manage 1.400 karyawannya? Mungkin kan besti-besti UMKM ini kan agak takut ya Mas, kalau lagi mulai bisnis agak takut mempercayakan bisnisnya ini untuk dipegang sama orang lain. Bagaimana caranya Aero Street itu memanajemen banyaknya orang itu tadi? Di SDM ya berarti. Di SDM, di people-nya. Di people-nya. Ya kita komitmen aja, yang penting kita kerja, poinnya kayak misal ini kita mau upgrade kualitas ya, berarti mau nggak mau kita harus berpikir keras gimana ini caranya biar kualitasnya lebih bagus, gimana biar konsumen lebih dapat produk yang layak gitu-gitu sih. Oke. Tapi untuk manajemennya, untuk manajemen si people-nya itu atau untuk SDM-nya itu ya berjalan begitu aja atau seperti apa Mas? Maksudnya kayak lebih teknisnya tuh seperti apa untuk manage mereka itu? Manage-nya sebenarnya gampang sih, kita setiap hari komunikasi, kita setiap hari karena kita semuanya di satu atap ya, satu office ya. Jadi kalau misal ada masalah di tiap divisi kita bisa langsung meeting. Contoh misal kita ada masalah di tali sepatu ya, kita langsung ngobrol seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Terus misal harus ganti tali sepatu ke supplier juga kita berusaha mengganti tali sepatu ke supplier. Kita kalau ada masalah kita komplain, ya normalnya kayak kerja biasa sih. Oke. Memang kunci sebuah hubungan tuh komunikasi ya Mas? Komunikasi. Betul. Sama halnya dengan membangun bisnis, komunikasi itu adalah kunci ya Mas, kunci ya utama, supaya bisnis itu berjalan sesuai dengan SOP. Maksud aku itu udah di kepala tapi susah banget nih ngomongnya, sesuai dengan SOP. Nah Mas Rizal, ini kan kita lagi ada di insting nih. Insting tuh kepanjangannya inspirasi penting. Inspirasi penting. Nah, boleh dong Mas, aku minta inspirasi dari Mas Rizal nih buat besti-besti UMKM kita yang mungkin tuh mereka sekarang lagi galau nih untuk nge-build, untuk nge-create bisnis mereka, bisnis yang benar-benar mereka bikin sendiri dan itu adalah produk lokal. Bukan cuma jualan aja, tapi memang itu produk lokal. Apa tuh Mas? Mungkin bukan inspirasi sih, cuman ini mungkin yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang itu kita benar-benar fokus di produk, kita fokus di perbaiki kualitas produk, kita fokus di quality control produk. Jadi kalau misal kita nggak lolos quality control juga jangan dikasihin ke konsumen. Intinya kita bekerja keras buat konsumen dapat produk yang benar-benar proper atau layak beli. Oke. Jadi jangan takut ya Mas untuk jualan produk sendiri, untuk jualan produk lokal dan bahan bakunya pun dari lokal gitu. Karena dengan adanya R&D yang bagus, pasti si produk lokal ini bisa memaksimalkan kualitas dari produknya kayak gitu ya Mas Rizal ya. Jadi jangan takut Besti, karena Aero Street udah membuktikan 8.000 per pieces dan punya 4 hektar ya Mas ya untuk pabriknya sendiri ya. Wih, tepuk tangan buat Mas Rizal. Gak bisa gak bunyi. Bagus. Thank you banget buat Mas Rizal ya. Hari ini udah mau ngobrol bareng sama kita, jauh-jauh dari Klaten sampai Jakarta, ngobrol dan berbagi inspirasi bareng sama kita hari ini. Sukses selalu buat Aero Street ya Mas. Terima kasih Mbak Kiki. Ditunggu kolaborasi sama Harry Potternya, nanti aku WA. Oke. Itu satu ya, nanti kita catat ya. Oke. Nah itu dia Besti, obrolan gue bareng sama Mas Rizal hari ini. Gimana? Seru kan? Inspiratif kan?
Makanya jangan lupa untuk terus nonton Insting di channel YouTube Kemenkop UKM dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe. Bye Besti.